karena saya nggak di Palembang, posisi saya di bekerja di hotel. Mungkin nanti ada apa sih namanya, ada tatap mukanya tapi eh, hanya mungkin 100 meter sekali gitu ya, kita ada tatap muka ya. Sayanya yang ke Palembang biasanya. Bentar ya, tampilannya mana ya? Baik, Pak. Oke, kita mulai ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat studi kelayakan hotel ya. Jadi mata kuliah ini tuh saya akan ngajarin mulai dari membuat hotel dari nol, dari tanah, jadi bangunan, jadi hotel, diisi karyawannya, ada trainingnya, ada FO, FB, segala macam. Jadi all about hotel management gitu ya. Jadi materi saya semuanya ada di YouTube. Kalau mau mempelajari lebih detail, bisa di sana, semua mata kuliahnya lengkap di sana. Terus yang kedua, setiap sesi juga saya recording dan saya akan upload juga nanti ke semuanya ya di WA Group. Jadi studi kelayakan itu gimana kita cara melihat kira-kira bisnis ini kalau kita bikin menguntungkan atau rugi gitu ya. Nah untuk mengetahui untung atau rugi kita harus tahu hitungannya gitu ya, harus tahu eh, apa step-stepnya apa sehingga perusahaan itu tidak rugi gitu ya, atau kita bikin kafe, bikin hotel atau bikin restoran tidak rugi gitu ya. Oke, kita lanjut. Tampilannya terlihat ya. Terlihat, Pak, jelas. Oke, jadi tujuan kita bikin studi kelayakan bisnis itu pertama kita menghindari risiko rugi. Jadi kalau kamu bangun restoran gitu ya, kalau kamu nggak pakai studi kelayakan, kemungkinan ruginya besar. Karena kalau pakai studi kelayakan, kamu akan hitung kira-kira modalnya berapa, nanti penjualannya seperti apa, balik modalnya berapa lama, terus kalau kamu pakai uang minjem ke bank, nyicilnya berapa bulan, per bulannya berapa, itu semua ada di studi kelayakan ya. Jadi semua hotel atau pabrik atau perusahaan yang besar-besar sebelum mau bangun itu harus bikin studi kelayakan dulu ya. Tapi banyak juga perusahaan-perusahaan keluarga yang nggak bikin pakai studi kelayakan tapi pakai feeling aja gitu karena biasa orang tuanya dagang, ya bangun-bangun aja gitu ya. Nanti kirain udah jadi baru ketahuan akan balik modal atau enggak dan sebagainya ya. Jadi studi kelayakan juga mempermudah perencanaan. Jadi kalau kamu studi kelayakan itu nanti kita bisa tahu misal bangun hotel itu rata-rata misal 18 bulan nih kalau bintang 4, kamar di atas 100. Jadi bulan pertama ngapain aja, misalnya bulan pertama kamu bikin hitungan dulu, hitungan itu nanti buat ke bank atau buat modal, nyiapin modal kamu, atau kamu juga nanti buat manggil operator hotel, misalnya mau pakai Aston atau mau pakai Swiss Bell, mau pakai Accor, pakai Marriott, apapun, kamu bikin step-stepnya lebih mudah gitu ya. Nah, memudahkan juga nanti buat pengawasan. Jadi kalau kamu udah bangun, dapat arsiteknya, dapat kontraktornya, kita ketahuan kira-kira 18 bulan itu dibagi-bagi bangun strukturnya, bangunannya berapa bulan. Nanti bangun elektrikalnya berapa bulan. Terus ngisi barang-barangnya berapa lama gitu ya. Karena nggak semua barang kan ada di Palembang, mungkin barang-barangnya harus beli dari luar negeri gitu ya, atau beli dari Jakarta dan sebagainya. Dan ini juga sudah dikelayakan untuk pengawasannya. Jadi kalau melenceng dari target ketahuan gitu ya. Jadi kamu menghindari rugi kan nanti kalau harusnya 18 bulan ternyata hotelnya 2 tahun nggak jadi-jadi gitu ya. Ini adalah untuk kontrolnya ya. Nah, di dalam membuat studi kelayakan bisnis itu selalu menggunakan aspek-aspek seperti ini. Enggak hotel aja, kamu mau bangun restoran, mau bangun pabrik, atau membangun sekolahan, membangun apapun, kamu harus mempelajari aspek-aspek ini. Yang pertama aspek pasar, marketnya.
Kira-kira kamu bangun hotel di Palembang masih menarik nggak bisnisnya? Kamu harus lihat dulu hotel di Palembang sekarang ada berapa banyak nih. Misalnya hotelnya di Palembang udah ada yang bintang 4, misalnya 20 hotel gitu ya, baik brand lokal, brand internasional. Terus kira-kira city occupancy-nya berapa tuh untuk bintang 4? Misalnya 60%. Oh, berarti masih menarik dong gitu ya. Kalau biasanya hotel itu kalau di bawah 30% berarti itu hotelnya bisnisnya tidak menarik ya. Jadi kalau kamu bikin hotel pas kamu ngecek ternyata okupansi city-nya, rata-rata okupansi hotel di kota tersebut di bawah 30 berarti marketnya tidak menarik. Artinya kamu jangan bikin hotel di situ, itu tidak menguntungkan gitu ya. Tapi kalau rata-rata hunian misalnya kayak di Bali sekarang di atas 60, 70, wah itu menarik tuh kamu. Nah, tapi tinggal nanti kamu dapetin harga tanahnya mahal nggak gitu. Kalau kemahalan juga nanti pengaruh nanti kira-kira balik modalnya berapa lama, bisa berapa tahun gitu ya, lebih lama ya. Itu aspek pasar. Yang kedua kita kira-kira nanti kita mau pakai apa nih? Mau manage sendiri kah? Mau pakai brand asing atau brand lokal? Lokal kan ada Santika, Swissbell. Swissbell sebenarnya internasional tapi dia growing-nya di Indonesia sama kayak Aston ya. Atau Accor yang dari Prancis, atau Marriott dari Amerika dan sebagainya. Nah, nanti kamu ngeliat kira-kira cocoknya di Palembang mau pakai brand apa gitu ya. Misalnya udah ada brand Aston ya mungkin nanti brandnya Astonnya mungkin brand yang lain yang mungkin ada Vive, ada Quest atau apa gitu. Kalau Accor ada Mercure, ada Ibis, Sofitel, Votel gitu ya. Nanti tergantung kamu kira-kira masing-masing brand itu punya kelebihan dan kekurangannya. Tergantung kamu nanti negosiasi dengan operatornya gitu ya. Dan yang kedua teknologinya. Kalau kamu pakai brand asing, biasa teknologinya update lah ya. Terus SDM-nya kira-kira di Palembang, oh sekarang masih udah ada Poltekpar gitu, banyak sekolah pariwisata, SMK banyak, nggak susah nyari SDM, berarti aman ya. Berarti manajemennya menggunakan misalnya brand asing, brand lokal, dan sebagainya. Terus keuangannya kira-kira modal kamu berapa nih gitu ya. Nah, modal kamu bisa bangun hotel misalnya nilainya 40 miliar, duit kamu baru ada 20. Misalnya sisa lagi 20, kamu mau gimana, mau minjem ke bank kayak, atau pinjam ke lembaga keuangan non-bank dan sebagainya. Nah, itu harus dihitung nantinya. Nanti diajarin sama saya cara ngitungnya seperti apa ya. Nah, yang nggak penting juga, yang termasuk penting juga ada aspek hukum. Karena di daerah-daerah tertentu udah ada peruntukannya ya. Misalnya kamu di Jalan Sudirman, Palembang, untuk pembangunan hotel udah nggak ada izinnya. Misalnya di situ hanya untuk perumahan misal gitu ya. Nah, kamu nggak bisa bangun di situ. Kamu kan waktu membangun hotel kan kamu harus dapat dulu izin dari pemerintah setempatnya. Ternyata pas dicek, oh itu jalurnya bukan jalur industri tapi itu jalur perumahan atau jalur objek vital, nggak boleh ada hotel di situ misalnya. Ya, kamu harus ganti lokasi berarti ya. Jadi nggak semuanya bisa jadi lokasi bisnis ya. Ada beberapa daerah kayak DKI terutama udah dibagi-bagi tuh mana daerah khusus bisnis, mana daerah khusus rumahan, jadi nggak saling bertabrakan ya. Nah sekarang di dunia ini kita lagi concern dengan dampak lingkungan ya. Jadi nanti waktu bangun hotel itu nanti buangan limbahnya kemana nih gitu. Kalau di Palembang udah ada dinas PU-nya udah punya apa sih namanya saluran air kotor buangannya sudah terinstall gitu ya kayak di Bali gitu ya. Jadi masing-masing hotel nanti tinggal nyambungin aja gitunya pipanya. Jadi air kotor yang sudah di filter akan disalurkan ke saluran air kotornya Dinas PU Palembang atau Dinas PU Denpasar, Bali dan sebagainya ya. Oke, untuk aspek ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya untuk aspek? Sepertinya belum dong. Ya, lanjut. Nah, ini contoh kita mulai masuk ke perhitungan ya. Biasanya kalau kita bangun hotel itu yang paling mahal adalah biaya konstruksinya. Biaya struktur. Struktur itu buat bangun kan perlu pilar gitu ya. Pondasinya,
Nanti kita bayar biaya arsiteknya, terus interiornya, terus mesin-mesin, electrical, disebutnya ME ya, mechanical and electrical gitu ya. Nanti bayar konsultan-konsultan masing-masing itu ada arsitek bayarnya berapa, interior berapa, struktur berapa, dan sebagainya ya. Nah, setelah konstruksinya jadi, bangunannya jadi, nanti kan kamu harus perlu izin juga ya, yang tadi saya sampaikan. Izin hotel tuh banyak, ada sekitar sampai 50 tuh izinnya. Dari mulai IMB, izin laik sehat, terus izin ketinggian, izin penangkal petir, banyak sekali. Nah, itu biayanya lumayan tuh. Bisa 2 miliar, 3 miliar sendiri untuk izin aja, untuk seluruh izin gitu ya. Terus nanti kan kamu harus narik listrik, tarik telepon atau pump untuk airnya gitu ya. Nah, ini total biaya untuk bangun hotelnya 75 miliar gitu ya. Nah, dari 75 miliar biasanya yang paling besar ya adalah strukturnya, pondasinya ya, yang paling mahal, sama bangunannya lah gitu ya. Nah, di luar dari itu, waktu hotelnya sudah jadi kan misalnya kamu pakai Aston gitu ya. Nanti dari Archipelago, brandnya Aston itu, corporate-nya Aston akan datang ke kamu. Jadi misalnya bangun dalam waktu 6 bulan waktu bangun itu nanti ada engineering-nya atau arsiteknya Aston akan review gambarnya. Misalnya kamu bangun hotel, misalnya di sana ada Harper ya, Harper Palembang gitu kan. Waktu pertama itu 6 bulan pertama sebelum dibangun tuh arsiteknya akan bolak-balik ke Palembang, dia akan lihat lokasi tanahnya, terus kira-kira bangunan kanan kirinya seperti apa dan sebagainya. Nanti dia ketemu ngobrol sama arsiteknya yang udah dipilih sama kamu. Misalnya pilih arsiteknya siapa gitu, Wiratman gitu. Nah, nanti dari arsiteknya Wiratman ini akan diskusi dengan arsiteknya Aston itu. Karena masing-masing brand punya standar masing-masing ya. Jadi nanti akan dibahas kira-kira cocok nggak gitu. Banyak arsitek yang lebih keindahannya yang dipentingkan, tapi sisi operasionalnya kurang gitu ya. Misalnya gedungnya sangat etnik gitu ya, sehingga banyak lekukan segala macam, tapi nanti operasionalnya kamu sebagai housekeeping ngebersihinnya susah. Atau kamu sebagai engineering ganti lampunya juga susah gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini nggak bisa kita harus kita bahas sebelum hotel itu jadi. Bayangin kalau hotel udah jadi, arsiteknya hotel masuk, pas dilihat, wah repot nih ngebersihinnya, nanti housekeeping yang perlu 10 orang jadi harus 20 segala macam, kan akhirnya biaya operasionalnya mahal ya. Nah, terus untuk hotel baru jalan itu kan belum ada revenue, belum ada tamunya ya nggak. Nah, waktu bulan 1 hotel itu buka kan revenue-nya atau penjualannya kan belum tentu rame, tapi kita harus sudah bayar gaji, bayar listrik, bayar vendor untuk beli sayuran segala macam gitu ya. Nah, kamu sebagai owner harus nyiapin dulu modal kerja awal. Biasanya modal kerja awal ini untuk 3 bulan pertama ya. Kira-kira sebulannya misalnya 500 juta, ya udah jadi sekitar 1,5 gitu 3 bulan pertama. Nah, tapi ada juga owner yang bangun hotel nggak pakai modal kerja, akhirnya kesian hotelnya jadi banyak barang-barang yang harus ngutang dulu ke vendor, akhirnya nggak kebayar dan sebagainya gitu ya. Nah, selanjutnya setelah hotel baru buka kan kamu akan di-training, ada di rekrutmen dulu pertama awalnya, udah dapat pegawainya di-training, terus ada upacara pembukaan segala macam. Nah, itu biaya-biaya pre-opening itu juga harus disiapin sama owner. Ini di luar dari pembangunan gitu. Jadi total pembangunan plus di luar dari operasional pembangunan, ini adalah total untuk bangun hotel. Misalnya bangun hotel Harper ya di Palembang misalnya ya, nilainya 78 miliar. Nanti jumlah kamarnya misalnya 165 kamar, jadi nanti harga per kamarnya investasinya berapa nanti di next session ya. Nah, seperti saya sampaikan waktu ngebangun hotel itu kan ada 2 ya, duitnya bisa dari modal sendiri atau dari pinjaman bank.
Nah, ini contohnya modal sendirinya 30%, pinjam ke banknya 70%. Tapi dalam dunia nyata biasanya dibalik ya. Jadi modal kita harus lebih besar dari pinjaman karena kecuali kalau kamu referensi banknya bagus, gitu misalnya kamu memang perusahaannya punya perusahaan yang lain yang performanya bagus sehingga dapat kreditnya gede gitu ya. Tapi biasanya kalau kita sebagai pemula dikasih kreditnya paling gede 30% atau ya 40 sampai 50% lah gitu ya. Jadi tergantung dari masing-masing dari bisnis kita sebelumnya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Nggak ada? Oke, nah setelah dapat datanya ini, nanti kita bangun kan, kita mau bangun berapa kamar nih, gitu kan. Nah ini ternyata kamarnya totalnya bentar, jumlah kamarnya 169 ya, 169, nanti kita mau ngebangun nyampe lantai 6 lantai, di atasnya kasih rooftop gitu ya. Nah ini juga lihat di masing-masing daerah beda-beda. Kayak di Bali kamu tinggi gedungnya nggak boleh lebih misalnya dari 25 meter gitu ya. Nggak boleh tinggi dari pohon kelapa kalau di Bali itu karena ada pura dan sebagainya gitu ya. Atau kamu ngebangun dekat airport juga nggak boleh tuh tinggi-tinggi karena nanti pesawat mau landing susah gitu ya. Nah itu tergantung makanya lokasi tanah kamu di mana. Kalau dekat airport ya paling tinggi 4 lantai lah gitu ya. Tapi radiusnya berapa jauh gitu. Kalau yang dekat banget biasanya nggak boleh tinggi-tinggi gitu ya. Oke, nah dari 169 kamar ini nanti kita bagi. Kamarnya ada di lantai berapa aja nih gitu ya. Oh mulainya dari lantai 1 ada kamar, lantai 2, lantai 3, 4 dan sebagainya. Belum nanti ada ballroom-nya, ada parkiran dan sebagainya. Nah ini kerjanya dari arsitek nih, awalnya gambarnya. Nanti arsitek diskusi sama teknik sipil, sama orang sipil. Kira-kira ngebangun gini perlu strukturnya berapa kuat supaya bisa 6 lantai dengan kamarnya 169, terus ada ballroom, ada misalnya kolam renang di atas ballroom. Nah itu kan harus dihitung kekuatan pondasinya, gitu ya. Masih ada yang mau nanya nggak sebelum saya lanjut? Berarti semuanya diserahkan sama arsitek, Pak, ya? Sama Jadi nanti arsitek akan dengar dari kita sebagai owner, Bapak mau bangun hotelnya kira-kira bintang berapa pertama ya, terus mau pakai brand apa gitu, karena masing-masing brand kan punya speknya gitu ya. Pasti nanti arsitek nyaranin, "Oke kalau mau pakai Marriott berarti harus ketemu arsitek Marriott dulu," gitu, nanti supaya ketemu. Karena masing-masing misalnya Marriott luas kamarnya paling kecil 30 square meter gitu kan. Nah, tapi kalau sama Aston mungkin paling kecil kayak Vive bisa 14 square meter, kamarnya kecil gitu kan. Nah, itu harus disesuaikan dulu gitu, kecuali kalau kamu ngebangun nggak pakai brand ya, sesuka-suka kamu gitu, mau kamarnya kecil, gede, ya terserah kamu. Tapi kan waktu kita bikin studi kelayakan, kita bisa lihat rata-rata bintang 4 di Palembang itu luasannya berapa square meter gitu ya. Kalau kamu pengen punya nilai lebih, punya diferensiasi, ya kamu harus mungkin kamarnya jauh lebih gede, harganya bisa lebih murah, supaya nanti persaingannya kamu bisa dapat duluan tamunya gitu ya. Nah itu makanya digodok dulu di studi kelayakan, kira-kira mau pakai brand apa, luasnya berapa, jumlah kamarnya berapa gitu kan ya. Karena kadang-kadang kamu bikin kamar 160, ternyata okupansinya juga paling 70% dari 160 misalnya 130 kamar gitu. Ngapainlah bikin banyak-banyak, udah aja bikin 130 plus ballroom, plus meeting room gitu kan. Akhirnya investasinya jauh lebih murah kan, nggak banyak kamarnya, tapi jualannya gampang gitu ya. Daripada banyak kamar, kamu jualannya susah juga buang-buang duit gitu ya. Nah dari arsitek itu nanti tergambar tuh, oke setelah diskusi dengan pihak Aston, luasan kamarnya misalnya luasnya cuman 25 square meter nih gitu ya. Atau ada yang paling kecil 21, mana ya? Yang kecil-kecilnya. Oh ini nih luasan kamarnya, sekitar 22, paling paling low ya, low kategori deluxe 22, di atasnya ada junior 33 square meter, terus executive suite
45 square meter dan sebagainya ya. Nah, nanti ada istilah kalau di studi kelayakan itu ada istilah namanya room bay sama room key ya. Jadi kalau room key itu berapa banyak kamar kuncinya gitu. Maksudnya misalnya gini, kamarnya Dilak luasnya 22, tapi kamarnya junior suite luasnya atau kamarnya eksekutif luasnya 45. Jadi satu kamar suite, jadi satu room key kamar suite terdiri dari 2 room bay. Jadi artinya satu room bay-nya itu luasnya 22. Untuk bikin eksekutif suite 45, jadi butuh 2 kali luasan kamar deluxe. Jadi ini sebutnya 2 room bay, 1 room key ya. Nanti kamu harus tahu istilah room bay dan room key. Jadi room key pokoknya hitungannya berapa kunci kamarnya. Kunci dalam artian kamarnya 169, tapi luasannya bisa lebih dari 169 gitu ya. Karena tadi ada yang junior suite atau yang executive suite luasnya 45, dihitungnya satu room key, tapi room bay-nya ada 2 kali 225 misalnya jadi 45. Itu ya. Jadi itu istilah room bay dan room key ya. Jangan lupa ya apa bedanya room bay sama room key. Nanti saya tanya di UTS, kamu bisa jawab ya. Di sini ada mau nanya nggak? Selamat sore Pak Dino. Pak Dino, maaf Pak, saya baru join Zoom tadi soalnya di hotel penelitian Pak, lagi ngobrol sama HR-nya. Oke. Ini kira-kira udah di absen belum ya Pak? Belum. Ada yang mau nanya? Baik Pak, terima kasih. Selamat sore Pak Dino. Ya. Desi mau bertanya Pak. Oke. Kalau misalnya nih kita buat hotel Pak, terus kita kerjasama sama suatu brand kayak misalnya Marriott nih, itu pembagian hasilnya itu gimana ya Pak? Nanti kamu waktu kita mau kontrak misalnya sama Aston atau Swiss Bell atau Marriott, itu masing-masing hotel punya manajemen fee-nya masing-masing ya. Misalnya kamu mau pakai Aston deh ceritanya. Ke Aston itu kontraknya misalnya setiap bulan nanti dia ngambil manajemen fee-nya misalnya 2% dari total revenue hotel gitu ya. Itu dari revenue, terus nanti dari profit misalnya ngambil lagi 3% gitu. Nah, kamu di situ bisa bandingin nanti lebih murah mana nih, mau pakai Aston kah, Swiss Bell kah, Marriott kah, terus kira-kira jualannya bagusan yang mana nih gitu. Nah, kamu sebagai owner nanti tinggal milih, gue untung pakai Marriott walaupun mahal, tapi profitnya gede karena brandnya cukup besar, tamunya membernya banyak gitu ya. Nah, itu tergantung nanti kita ininya. Tapi masing-masing hotel operator punya struktur manajemen fee ya, istilahnya pembagian profitnya, manajemen fee-nya yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa sama. Kamu pakai Aston atau pakai Swiss Bell atau pakai Santika pasti hitungannya beda gitu ya. Tergantung nanti kamu panggil aja tiga-tiganya, Aston, Swiss Bell, Santika atau Marriott, Accor, suruh ngitung. Kira-kira kalau kita bikin bintang 4 di Palembang kamarnya 150, ada ballroom untuk 1.000 orang, meeting room-nya ada 7 misalnya untuk 50 pack masing-masing. Tolong hitungin berapa revenue-nya, berapa investasinya. Nah, kamu tinggal hitung aja mana yang paling menguntungkan gitu ya. Tapi jangan dari angka juga sih, kamu lihat dari reputasinya juga ya brand-nya ya. Banyak orang yang bikin angkanya hanya angkanya di awang-awang gitu ya. Karena pengen dapat proyeknya, dia kasih angkanya yang nggak mungkin tercapai gitu. Nah, makanya kamu harus punya konsultan lagi, ini kira-kira make sense nggak nih angkanya gitu ya. Tapi kalau brand-brand besar sih biasanya dia akan menjaga menjaga nama baiknya ya. Dia nggak akan sembarangan ngambil terus ngasih janji-janji surga doang gitu. Pasti dia perhitungannya matang gitu ya, nggak mungkin. Ya meleset ada tapi nggak terlalu jauh lah gitu ya. Jadi itu nanti kembali kamu waktu membangun itu kamu akan undang semua operator. Tapi kamu lihat dulu kira-kira cocoknya di Palembang pakai brand apa nih gitu ya.
Kamu bisa compare nih sekarang di Palembang yang lagi rame hotel apa? Yes, hotel apa yang lagi rame di sana? Novotel, Pak. Oke, Novotel kira-kira okupansinya berapa, harga jualnya berapa? 700-800, Pak. Nah, oke, dari situ kan kamu bisa tuh, kalau pakai Novotel saya bisa jualan 800.000. Tapi kalau pakai Aston misalnya jualan cuma 600.000. Oh, enakan pakai Accor aja ya, pakai Novotel gitu. Tapi kan ya tadi itu struktur fee-nya mungkin lebih mahal Accor gitu kan. Nanti ada technical assistant-nya yang tadi ini saya ceritain. Ini biaya untuk technical assistant. Jadi kamu tuh sebelum hotel buka, kamu harus bayar dulu nih ya ke Aston atau ke Accor atau ke Marriott. Nah, nilai ini beda-beda nih. Ada yang 1 miliar, ada yang 2 miliar, tergantung dari negonya atau kontraknya masing-masing ya. Jadi nanti lihat dari ininya dulu nih, oh ini mahal nih katanya gitu kan. Tapi kan mahal di sini nanti nilai investasinya menarik nggak, lebih untung nggak gitu kan. Tinggal kamu nanti lihat lebih untung pakai brand apa gitu kan. Tapi ada juga kadang-kadang pakai brand yang bagus, tapi kalau hotelnya, marketnya, harga jualnya nggak bisa tinggi juga repot. Misalnya harga jual di sana misalnya di bawah 1 juta gitu, kamu pakai brand Ritz-Carlton gitu di Palembang, siapa yang mau nginep gitu ya. Ada yang nginep mungkin dikit, okupansi mungkin 20%, 30 mungkin ya, karena mungkin daya belinya terbatas gitu ya. Tapi kalau kamu bikin di Bali, bikin di Surabaya atau kota-kota besar yang bisnisnya sudah lebih rame gitu dari Palembang, mungkin make sense gitu ya. Tapi kalau Palembang someday udah rame ya mungkin aja brand-brand yang bintang 5 top-nya bisa dibuka gitu loh. Yang penting kamu harus pelajarin dulu studi kelayakan, marketnya siapa gitu loh. Kalau kamu mau bikin bintang 5 tuh marketnya ada nggak gitu loh. Jangan sampai kamu bikin bintang 5, marketnya bintang 4, akhirnya kamu kalau tarik harganya bintang 4, ya servisnya juga bintang 4 gitu ya. Itu ya, Des. Baik, Pak. Pak, berarti kalau misalnya okupansi kita kecil, persenan kita tuh tetap ya, Pak? Nggak berpengaruh, kayak misalnya nih, kita bayar ke mereka tuh 25%. Sedangkan okupansi kita tuh rendah, tetap 25% atau gimana, Pak? Jadi ada macam-macam ya, nanti kontraktingnya kamu akan belajari bahwa di kontrak itu ada yang sistemnya progresif, jadi ngikutin okupansi gitu. Jika okupansi di bawah 30%, owner nggak usah bayar fee, ada juga yang gitu. Tapi jika okupansinya di atas 40%, misalnya tadi yang dari 2% naik jadi 5% gitu kan. Jadi saling menguntungkan kan. Ya kita kan untung, revenue-nya jadi rame. Nah, timbal baliknya operatornya minta fee-nya juga naik gitu. Nah, itu biasa negosiasi sih, tergantung kekuatan masing-masing ya. Toh kamu nanti bisa compare, gue dapat dari Santika segini, gue dapat dari Swiss Bell segini. Biasanya nanti diskusi, akhirnya ada tawar-menawar sih gitu. Jadi intinya, kalau kamu sebagai owner, kamu lihat aja dulu mana yang paling menguntungkan, yang paling murah, tapi brandnya bagus gitu. Jangan murah doang, tapi brandnya juga nggak bagus, akhirnya angkanya nggak kecapai gitu lah. Jadi jangan sembarang lihat angka juga gitu, lihat juga dari reputasinya. Gitu ya. Yang mau nanya lagi? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Jadi tadi udah dari sipil sama arsitek udah komit bangunnya 169 kamar, terdiri mulai dari lantai 1 sampai lantai 6 gitu ya. Nah, lantai misalnya rooftop-nya sengaja disiapin nanti mungkin untuk bikin rooftop lounge atau apa, jadi udah disiapin dak beton dan di sana nggak banyak instalasi gitu ya, supaya waktu dijadiin Skylon menarik gitu. Jangan sampai pas jadiin Skylon tapi di sini ada ruangan gas, ada ruang tempat air, ada AC outdoor, nanti repot gitu ya. Dari awalnya planning-nya harus komprehensif ya, jangan pas hotelnya udah jalan, GM-nya bilang, oh kayaknya bagus nih,
jadiin lounge di rooftop, tapi di dalamnya di sana ada AC, ada segala macam, jadi nggak ganggu pemandangannya ya. Gitu ya. Nah, dari situ nanti kan udah ketahuan nih luasan nih kamar deluxe-nya luasnya 22 square meter. Itu dimulai kalau dari lantai 3 ada berapa kamar totalnya gitu ya. Misalnya luasan satu floornya 1.400 dibagi kamarnya 22 square meter, berarti misalnya dapat kamarnya 44 kamar gitu ya. Nah, dari masing-masing floor ini dapat nih 44 per 44. Nah, kadang-kadang kita harus nentuin berapa banyak sih yang kamar twin-nya, berapa yang double bed-nya gitu ya. Ada yang tahu nggak cara ngitungnya gimana? Berapa banyak twin, berapa banyak yang double? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Paling gampang kamu ngitung dari meeting room kamunya atau sitting capacity-nya restoran kamu nanti ya. Misalnya meeting room-nya ada 3 meeting room, masing-masing satu meeting room-nya kapasitasnya 50. Jadi kalau itu penuh isinya 150. 150 umumnya di kita kan banyak twin share gitu ya. Twin share berarti satu kamar diisi 2. Jadi kalau 150 harusnya kamar twinnya 75 dong, benar nggak? Iya, Kan benar, Pak. 150 bagi 2 75 gitu ya. Nah, tapi kalau kamu nanti kamarnya 169, kalau misalnya 70 kamarnya twin, problem nggak gitu ya? Bisa dilebihin, tapi jangan dikurangin terlalu jauh. Nanti problemnya waktu kamu banyak membernya kan misalnya meetingnya itu tamu-tamunya cowok sama cowok gitu kan, nggak mungkin tidur satu bed, itu dia pasti twin share gitu ya. Even yang cewek juga banyak yang nggak mau dipisah gitu, nggak mau satu bed gitu. Nah, itu yang kamu harus pikirin tuh, jangan sampai banyak kejadian hotel pas bangun meeting room-nya banyak tapi kamar twin-nya kurang. Akhirnya nambah extra bed. Nah, kalau nambah extra bed kan kesian kalau kamu twin share. Kamu kan bayarnya sama. Masa yang satu di extra bed, yang satu di bednya hotel kan nggak fair dong, ya nggak? Atau kamu sekalian bikin yang Hollywood Twin, yang bednya bisa digabung, bisa dipisah gitu. Pernah dengar ya Hollywood Twin? Pernah dengar nggak? Iya, pernah, Pak. Nah, Pernah. jadi Hollywood kalau kamu perlu twin, kamu lepas, tapi kan tamunya family perlunya double, paling aman gitu ya. Jadi nanti jumlah kamarnya bisa fleksibel, tapi problemnya kamu nanti sama arsitek harus ngomong headboard-nya. Headboard tuh belakangnya tempat tidur, tahu nggak kan? Oh ya? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Dibikinin either semuanya Hollywood Twin atau langsung udah dibikin twin gitu ya, twin bed gitu ya. Nah, dari situlah kita baru tahu kebutuhan marketnya gitu ya. Kok nggak jelas intinya ya. Oke, biasanya ada yang mau nanya nggak? Belum, Pak. Oke. Nah, dari situ maka dapat komposisinya nanti berapa yang twin, berapa yang double ya. Nah, dia lebih banyak twin, emang lebih aman kamu banyakin twinnya ya. Jadi waktu meeting room-nya bertambah. Nah, tapi ini juga pengaruh ke yang saya sampaikan tadi, ke kamu punya sitting capacity di restorannya harus ngikutin ini juga nih. Kan kalau gini kan rata-rata misalnya jumlah bednya 194 plus 73. Berarti nanti tamunya kurang lebih kalau okupansi 100% segini gitu ya. Kamu siapin aja kamu 70% dari segini gitu ya, dari 170. Jadi kan kalau breakfast kan kadang-kadang orang nggak serentak ya, kecuali yang meeting semua nih, yang kalau di MICE itu kamu harus gede tuh itu restorannya, jadi karena dia serentak makannya karena meetingnya mulainya bareng gitu kan. Nah, banyak kejadian kamu suka merhatiin nggak di hotel-hotel restorannya sitting capacity-nya kurang, akhirnya pakai kursi bangket gitu kan, itu jelek ya.
berarti itu nggak di-prepare gitu loh. Giliran tamunya rame, seating-nya terbatas segala macam. Nah, itu makanya dibutuhkan studi kelayakan hotel itu seperti itu. Jadi bangun hotelnya nggak salah gitu ya. Nanti kamarnya cocok gitu, jumlahnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, sesuai dengan marketnya. Kayak di Palembang mungkin kayaknya paling enak bikin kamar 150 kamar deh gitu loh. Kalau di atas 200 juga jarang yang penuh, kecuali kamu punya ballroom-nya gede banget. Tapi berapa banyak sih MICE di Palembang yang pesertanya sampai 500 orang, 1000 gitu ya. Dalam waktu bersamaan di satu hotel kan juga jarang ya. Beda kalau di Bali kan banyak konferensi-konferensi internasional itu yang membutuhkan banyak kamar, banyak seating capacity di ballroom dan sebagainya ya. Oke. Nah, untuk basement juga kita kalau bisa menghindari bangun basement ya, karena basement itu jauh lebih mahal, tapi nggak ada revenue-nya, benar nggak? Kan cuma buat parkir doang. Parkir paling gede berapa coba? Bayarnya paling 20.000, 10.000 gitu ya, karena tamu hotel gitu ya. Kalau ngebangun jadi kamar kan untungnya gede, ya nggak? Bisa sehari, bisa 700.000 sampai 1 juta gitu. Tapi orang parkir seharian cuma 20.000 gitu. Jadi kalau memang tanahnya luas, nggak usah pakai itu aja, nggak usah pakai basement. Parkirin aja di tanah gitu, investasinya lebih murah gitu daripada bangun basement. Itu tuh bisa 2 kali sampai 3 kali bangun strukturnya gitu ya. Karena dia kan harus nahan supaya nggak bocor, nahan supaya konstruksinya supaya lebih dalam dan sebagainya. Yang mau nanya? Nggak ada, selanjutnya. Nah, ini akhirnya nanti kita dapat nih total luas lahannya segini, dapat kamarnya berapa banyak, terus kamarnya tipenya apa saja, terus mungkin di lobby areanya kamu mau jualan space juga buat airline, buat travel agent, atau siapapun, nanti si arsitek yang coba gambarin gitu ya, jadi ketahuan berapa. Nah, dari total ini ketahuan nanti investasinya tadi kan 78 miliar gitu ya. Nah, ini ditambah tanah. Nah, biasanya kalau kita studi kelayakan, tanahnya nggak dihitung ya, cuman pembangunannya doang. Cuman kita pengen tahu aja nilai investasi kita sama tanah jadi berapa. Dulu harganya, misalnya di luar bangunan harganya cuman 8 juta per square meter, tapi sesudah ada bangunan nilainya menjadi 11 juta. Nah, bangunan dan tanah itu kan investasi yang setiap tahun makin naik ya, dari sisi evaluasi asetnya ya. Jadi kamu banyak orang bangun hotel itu kan sebenarnya untungnya jangka panjang, nggak bisa bikin jangka pendek gitu ya. Yang bikin untung hotel tuh nilainya nanti di tahun ke-10 harganya jauh lebih mahal dibanding bangun ya. Ya tanahnya harganya pasti naik, bangunannya juga pasti kan ada nilainya gitu, karena bisnisnya berkembang dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut. Nah, nanti yang paling penting tuh dalam hitungan studi kelayakan itu berapa lama sih balik modalnya, ini yang paling penting nih. Dengan investasi, total investasinya 78 miliar, dapat 169 kamar, nanti balik modalnya 9 tahun, plus 7 bulan. Nah, ini menarik atau nggak menarik nanti tergantung dari masing-masing daerah ya. Sekarang sih umumnya mungkin di Jawa di bawah 10 tahun bagus gitu ya. Kalau di atas 10 tahun kurang menarik misalnya gitu. Tapi itu tergantung dari siklus bisnis masing-masing, itu berubah-ubah ya. Kalau di Bali mungkin bisa di bawah 20 tahun, atau kamu bikin bintang 2 kayak Wave atau kayak Zest, Swissbell, atau Amaris, mungkin balik modalnya bisa cepat nih, bisa 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Tapi lokasinya prime gitu ya. Nah, ini adalah yang terpenting nih nanti dari kamu, kesimpulan dari studi kelayakan itu, berapa lama investasi kamu akan balik modal. Ini yang informasi yang terpentingnya ya. Jadi dari sini kita baru tahu berapa sih balik modalnya, berapa lama gitu ya.
Ini yang jadi PR bagi kita ini. Jadi nanti dibikinin dulu sama si Aston atau Swiss Bell atau Marriott nggak bikin gini ya, tapi Accor bikin. Jadi nanti Santika akan bilang, oke, kalau pakai brand Santika akan balik modal 9 tahun, 7 bulan. Terus si Aston udah bikin hitungan, hitungannya Aston balik modal misalnya 8 tahun. Wah, kamu mulai percaya, gue pakai Aston aja nih gitu. Tapi nanti lihat dulu angkanya make sense nggak gitu. Compare sama si Santika. Kira-kira angka mana yang paling reliable gitu ya. Yang reliable secara bisnis ya gitu. Kan ini bisa meleset nih 9 tahun bisa jadi 10 tahun, 8 tahun bisa jadi 11, tergantung dari bisnis hotel itu. Misalnya di Palembang bisnisnya aman-aman terus, tidak ada peristiwa politik yang sangat signifikan sehingga bisnis hotel terus rame gitu kan. Ya alhamdulillah jadi bisa balik modal tepat waktu. Bisa bayar utang ke banknya nggak meleset itu, nggak macet segala. Oke. Ada yang tanya nggak? Kalau nggak ada, di kelas saya biasa sesudah setiap mata kuliah ada kuisnya ya. Kuisnya nanti di email. Emailnya ke sini. Masing-masing ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Untuk yang kuis pertama, itu 2 minggu dari hari ini. Nanti di email ke alamat saya. Jangan lupa di subjeknya tulis nama kampus dan kelasnya ya, sama mata kuliahnya ya. Jadi kamu tolong googling studi kelayakan bisnis. Sebenarnya saya pernah bikin buku studi kelayakan bisnis di Polsek Palembang. Cuman kemarin kata kelas sebelumnya katanya nggak ada ya. Cuman tolong dicek aja. Kalau nggak ada kamu googling aja apa sih studi kelayakan bisnis menurut pendapat kamu ya, bukan pendapat buku ya. Kamu baca terus menurut pendapat kamu apa. Saya pengen tahu dari nalar kamu sampai berapa jauh. Oke, sampai Baik, sini ada Pak. yang mau nanya? Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Cukup, Pak. Aduh. Cukup, Pak. Iya, Pak. Selamat sore Pak Dino. Pak, itu yang studi kelayakannya berdasarkan positioning juga ya? Atau Apa, sorry? Apa nggak jelas suaranya? Pak, itu yang studi kelayakan yang Bapak kasih kuisnya itu berdasarkan strategi positioningnya juga ya Pak? Tergantung apa suaranya nggak jelas, sorry? Tergantung positioningnya. Atau hanya sesuai dengan yang Bapak jelasin tadi? Nggak jelas suaranya, bisa di chat nggak di itu biar saya baca. Sorry. Pak itu apa? Sorry Pak. Selamat siang Pak. Iya. Kuis yang Bapak kasih tadi itu sesuai dengan materi yang Bapak sampaikan atau? Iya, yang materi saya sampaikan kira-kira Pak. Pandangan kamu seperti apa gitu ya. Gitu ya. Baik, Pak. Oke ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, itunya siapa? Siapa ketua kelasnya siapa, sorry? Ovi, Pak. Ovi, Pak. Tapi tolong di foto itunya yang hadirnya di screenshot gitu ya. Nanti di WA ke saya, yang nggak hadir siapa tolong di info ya, biar nanti saya masukin ke absensi ya. Kalau nggak ada, thank you. Baik. See you next week ya. Terima kasih Pak Dino. Yo, thank you. Terima kasih, Pak Dino. Oke. Terima kasih, Pak Dino. Yuk. Terima kasih, Pak Dino. Selamat sore. Jadi kincut.